Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Sabtu 1 November 2025. Kita memasuki bulan November, bulan penuh syukur, bulan penuh berkat untuk kita semua. November ceria, September. Hari ini juga adalah Sabtu pertama di bulan November dan kita berdoa bagi para imam. Mari kita bersama-sama doakan para imam supaya mereka semakin 3S, semakin setia, hidup suci, dan penuh dengan sukacita. Kita juga hari ini merayakan di tanggal 1 November, Hari Raya Semua Orang Kudus atau disebut All Saints Day. Dalam syahadat iman kita mengakui akan persekutuan para kudus, kebangkitan badan, dan kehidupan kekal. Maka inilah pengharapan kita, bahwa kelak kita akan mengalami hidup abadi bersama dengan orang-orang kudus dalam kemuliaan surgawi. Awal hari raya ini dirayakan di lingkungan gereja timur. Namun lambat laun gereja barat juga mulai menghormati para kudus sebagaimana disebut jemaat perdana sebagai persekutuan para kudus. Orang kudus adalah mereka yang telah memelihara dan mengamalkan iman sampai pada akhir hidupnya, dan mereka memperoleh ganjaran hidup abadi di surga. Mereka adalah para santo santa, para beato beata, dan orang-orang yang telah disucikan oleh Allah. Mereka menjadi penuntun jalan, pendoa dan teladan bagi kita yang masih berziarah dan berjuang di tengah kehidupan. Paus Gregorius ketiga menetapkan Hari Raya Orang Kudus setiap tanggal 1 November untuk menghormati semua orang kudus yang tidak memiliki hari peringatannya dalam gereja. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 5 ayat 1 sampai dengan 12a. Kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa ketika melihat orang banyak, naiklah Yesus ke atas bukit. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, sebab besarlah upamu di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam sehat dan happy weekend untuk kita. Dalam kesempatan mengajar para katekumen, saya membedakan bahwa gereja punya 3 ungkapan iman terkait penyembahan dan penghormatan. 3 ungkapan iman ini disebut sebagai latria, hiperdulia, dan dulia. Latria berakar kata Yunani yang berarti penyembahan tertinggi. Penyembahan tertinggi ini ditujukan hanya bagi Allah. Allah lah yang kita sembah. Orang Katolik hanya menyembah Allah yang esa, yang dikenal dengan sebutan Allah Tritunggal. Ini yang saya katakan dan saya ajarkan kepada para katekumen.
Sementara ada yang namanya hiperdulia sebagai juga pengungkapan iman. Hiperdulia dari kata Yunani hyper artinya melebihi. Dan doulia artinya penghormatan. Hiperdulia artinya penghormatan yang lebih. Dan di dalam gereja Katolik dimaksudkan memberikan penghormatan yang lebih itu kepada Bunda Maria sebagai Bunda Tuhan, Bunda Gereja yang telah melahirkan Juru Selamat. Kata dulia yang berarti penghormatan, tadi ya ada latria, hiperdulia, dan dulia. Dulia itu penghormatan ditujukan untuk menghormati semua orang kudus. Penghormatan kepada para santo santa, kepada mereka beato beata, kepada mereka yang telah menerima mahkota surgawi. Itulah yang diberikan penghormatan atau dulia. Sahabat setia Glory yang dikasihi Tuhan, bulan Rosario kemarin telah kita tutup dengan memberikan penghormatan lebih atau hiperdulia kepada Bunda Maria. Kini hari ini kita menghormati para kudus yang telah mengalami mahkota surgawi, mahkota kemuliaan. Maka penghormatan itu kita sebut sebagai dulia, dan hari ini kita rayakan di setiap tanggal 1 November. Bacaan hari ini merupakan sabda bahagia yang disampaikan oleh Yesus. Sabda bahagia merupakan panggilan untuk kita untuk hidup secara berbeda. Untuk hidup dalam nilai-nilai Injil, bukan nilai-nilai dunia. Sabda ini mengingatkan bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang pencapaian hal-hal material atau kesenangan duniawi, tetapi tentang relasi kita yang mendalam dengan Allah dan sikap hati yang mencerminkan kasih Tuhan kepada sesama. Maka meskipun miskin, berduka cita, dianiaya, orang bisa tetap bahagia karena Allah sendiri yang akan menjadi penghibur. Allah sendiri yang akan memberikan pengharapan dan kekuatan buat kita. Di akhir firman Yesus bersabda, bersukacitalah dan bergembiralah, sebab besarlah upamu di surga. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Gaudete et Exsultate menjadi sebuah ensiklik. Gaudete, bergembiralah dan bersukacitalah. Bapak Paus Fransiskus mengajak kita untuk tidak takut menjadi orang kudus. Ada yang salah tangkap kalau menjadi kudus artinya dengan tidak punya dosa, dengan kata-katanya yang selalu santun, selalu saleh. Kudus bukan sekedar kata-kata. Menjadi kudus itu dari kata Latin sanctitas, artinya dipisahkan dari dunia untuk mengarahkan diri sepenuhnya pada Allah. Pribadi yang terarah pada Allah adalah pribadi yang bahagia. Sebagaimana bacaan Injil yang kita renungkan hari ini. Maka mari kita bertanya, sudahkah dalam hidup ini kita mau mengarahkan diri kita sepenuhnya pada Allah? Kita mau mengandalkan Allah. Orang yang mengandalkan Allah, hidupnya pasti akan senantiasa diarahkan hanya pada Tuhan. Selamat bermenung, happy weekend buat kita. Tuhan memberkati kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.